Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang presentasi pengantar ilmu komunikasi. Disusun oleh Evan Wijanarko, Muhammad Aziz Fatahillah, dan Muhammad Faik Rizky Akbar. Pengertian ilmu komunikasi. Secara harfiah, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang artinya sama. Dapat dikatakan komunikasi merupakan suatu proses dalam upaya membangun sikap saling pengertian. Pada dasarnya, ilmu komunikasi memiliki ciri yang sama dengan ilmu secara umum. Yang membedakan ialah objek kajiannya, di mana perhatian yang telah fokuskan pada kejadian-kejadian komunikasi antar manusia. Tentang hal itu, Berger dan Chavez pada tahun 1987 mengatakan bahwa ilmu komunikasi merupakan pengamatan terhadap produksi, proses, dan juga pengaruh terhadap sistem, tanda, dan lambang lewat pengembangan teori-teori yang bisa diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan terhadap produksi, pengaruh, dan proses dari sistem, tanda, dan lambang. Pengertian komunikasi menurut para ahli. 1. Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. 2. Rogers dan D. Lawrence Kincaid, 1981. Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. 3. Shannon dan Weaver, 1949. Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh, mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. 4. David K. Berlow, 1965. Ilmu pengantar komunikasi. Komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain. Juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat. 5. Harold D. Laswell, 1960. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, atau hasil apa. Who, say what, in which channel, to whom, with that effect. Sejarah ilmu komunikasi. 1. Awal kemunculan jurnalisme sendiri sebagai sebuah ilmu telah berkembang di Amerika Serikat pada sekitar abad 15, yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah buku The Social Order yang ditulis oleh Robert Bilstead. Bilstead menyusun berbagai macam ilmu murni yang terkait dengan ilmu terapan. Dalam susunan tersebut, jurnalistik dimasukkan ke dalam ilmu terapan. 2. Kemunculan sekolah jurnalistik. Di tahun 1903, Joseph Pulitzer, seorang tokoh pers, berharap adanya sekolah jurnalistik yang diperuntukkan bagi para wartawan agar dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang jurnalistik. Ide ini kemudian ditindaklanjuti oleh dua orang rektor dari dua universitas kenamaan di AS, yaitu Charles Eliot, Harvard University, dan Nicholas Murray, Columbia University. Komunikasi massa bukanlah proses komunikasi yang holistik, sehingga tidak dapat menjelaskan proses komunikasi yang begitu kompleks. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli yang menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan sebagai dampak media massa berlangsung dalam 2 tahap, bukan 1 tahap.
Pengambilan keputusan ini sebagian besar dilakukan oleh komunikan melalui komunikasi antar persona dan komunikasi kelompok. 3. Lahirnya komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian itulah, ilmu komunikasi hadir guna mempelajari berbagai macam gejala sosial yang timbul sebagai akibat dari proses komunikasi massa, komunikasi antar personal, dan komunikasi kelompok. Ilmu komunikasi yang di Amerika Serikat disebut dengan communication science atau komunikologi telah menjadi perhatian di Amerika Serikat sejak tahun 1940-an. Ruang lingkup ilmu komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi insani, human communication, atau bisa disebut komunikasi antar manusia, suatu bentuk komunikasi yang telah dilakukan oleh manusia yang satu dengan yang lainnya yang menjadi kajian ilmu sosial atau ilmu kemasyarakatan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.